Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam acara Pindoman. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Romo yang baru ditahbiskan bulan November kemarin, yaitu Romo Rambang, dengan tema menjadikan diri sebagai Bethlehem baru bagi Sang Penyelamat. Untuk lebih detailnya nanti Romo akan memperkenalkan diri lebih lengkap sendiri. Ya, baik, saya akan dilanjutkan oleh Ibu Ervina sebagai Ketua Umum Bunda Kudus yang akan menyapa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kedatangannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Vera, selamat pagi yang terkasih Romo Rambang. Maaf saya greeting melalui Zoom karena saat ini saya masih di Semarang. Maklum ya, beginilah penyanyi ya, lari sana lari sini. Tapi saya sangat berterima kasih sekali kepada Romo Rambang Ngawan OP yang baru saja ditabiskan, dan kami komunitas Bunda Kudus sungguh bersyukur dan berterima kasih mendapat kesempatan untuk diberikan pengajaran ataupun mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rambang. Dan juga yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Romo Rambang ya. Sekiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memakai Romo lebih luar biasa lagi. Sedikit penjelasan mengenai komunitas Bunda Kudus yang sudah berusia 28 tahun, di mana kita mempunyai visi misi untuk menjadikan wanita tiang doa bagi keluarga dan mengajak para ibu untuk mengenal firman Tuhan melalui komunitas Bunda Kudus. Dan tentunya yang lebih penting dari itu, kami mendapatkan dukungan dari para bapak yang senantiasa mendukung pelayanan kami. Karena kalau tidak didukung oleh bapak-bapak, kita juga tidak bisa melayani. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga menyapa untuk teman-teman yang masih setia. Ibu Gwen berada di kapal, dia lagi cruising, tetapi masih menyempatkan untuk bersama kami. Ibu Lili juga saat ini ada di Miami, Orlando. Ibu Julie dari Padang. Ada juga Ibu Vini dan juga Pak Yoyo, Pak Januar dari Kudus, dari Padang Juli, kemudian dari Jakarta, dan juga Ibu Katarina, Ibu Honi, dan semuanya yang masih tetap setia melalui Zoom Bunda Kudus. Saya tidak akan lebih banyak berbicara lagi, tetapi kita sungguh ingin sekali mendengarkan firman dari Romo Rambang. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. God bless you all. Kasih dalam Kristus, kita bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam persekutuan doa Pindoman. Mari saat ini kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan karena Dia begitu baik bagi kita. Kita bertemu di sini semua karena kasih-Nya. Mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi puji Tuhan, kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling melakukan puji Dia. Glory, haleluya, puji namanya. Sekali lagi kita mau katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan.
kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya, puji Dia, glory haleluya. Puji namanya, sekali lagi puji Dia, puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita benar-benar bersyukur karena pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di sini memuji Tuhan ya. Mari sebelum kita awali persekutuan doa pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tiada pernah habis kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memilih Allah yang begitu baik seperti Engkau. Terima kasih penyertaan-Mu. Kasih-Mu yang begitu besar membuat kami ingin lebih mengenal Engkau. Saat kami membuka mata kami melihat wajah-Mu, dan kami sungguh kagum akan melihat-Mu. Saat kami melihat kehidupan kami selalu menyadari betapa semua itu karena kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kami buat segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bila kulihat padaku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Tuhan, kami ada di sini semua karena kasih-Mu. Kami boleh hadir di sini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bila kami saat ini boleh hadir di sini, kami ingin lebih lagi mengenal-Mu dan kami ingin selalu menyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena
karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Terima kasih, Allah yang baik, menyertai sempurna. Kami bersyukur. Terima kasih, penganulanku. Terima kasih, kami bersyukur. Allah yang baik. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, terima kasih. Benar sekali Tuhan, hanya rasa syukur dan terima kasih yang bisa kami ungkapkan buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih buat kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita sungguh bangga punya Bapa yang begitu baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan begitu besarnya cintanya kepada kita, Dia rela mengutus putranya yang tunggal untuk mati, menebus dosa-dosa kita. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengucapkan betapa indahnya Dia, betapa baiknya Dia, pengorbanannya yang begitu besar bagi kita. Semua karena Dia begitu mengasihi kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekuatan
ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa kami sembahkan, kami muliakan benar Bapa. Kami sembah dan muliakan Engkau senantiasa, karena Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Kau senantiasa menyertai kami dalam kondisi apapun. Engkau selalu mendampingi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh putramu terkasih Romo Rambang. Kiranya Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas beliau, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Biarlah segala apa yang akan beliau sampaikan nanti, yang merupakan sebagian dari kebenaran firman-Mu, semuanya hanya berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami akan duduk diam mendengarkannya. Buka hati kami, buka telinga iman kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracalalah, kami siap duduk mendengarkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Mari kita hening sejenak, siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak meresapi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekarang saya mau ajak ibu bapak untuk ibu saudara-saudari bangkit berdiri. Apakah boleh saya buka masker saya ya? Oke. Kita mau bersyukur sekali lagi kepada Tuhan lewat lagu pujian. Kita bersyukur karena kasih-Nya yang luar biasa. Yang telah memberikan kita suatu anugerah yang bukan berasal dari dunia ini, tapi anugerah dari dalam dirinya. Given Jesus Christ, His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Dengan lantang kita bernyanyi. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Mari kita beri tepuk tangan kepada kemuliaan Allah yang Maha Tinggi. Silakan duduk. Boleh kita sapa saudara-saudari sebelah kiri sebelah kanan dengan senyuman. Selamat pagi. Puji Tuhan. Yang online selamat pagi semuanya. Boleh senyum? Selamat pagi. Karena nggak pakai masker kan, jadi Shalom. senyumannya enak dilihat. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih karena kesempatan ini kita bisa berkumpul mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau disegarkan dalam masa Advent ini. Sebagai seorang Katolik, kita mau bersama dengan Bunda Kudus, Bunda Maria, untuk bersama-sama memahami dan menyiapkan diri kita akan peran yang begitu mulia, misteri Natal, misteri kedatangan Tuhan dalam hidup kita yang menyelamatkan. Saya mengambil tema bagaimana kita bisa menjadi Bethlehem yang baru bagi Sang Penyelamat. Menjadi Bethlehem yang baru. Bapak Ibu, ibu-ibu di sini, karena memang Bunda Kudus jadi kebanyakan ibu-ibu. Tahu Bethlehem itu apa? Di mana? Ada yang tahu? Baru dengar apa itu Bethlehem? Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Oke, jadi nggak pertama kali dengar kata Bethlehem kan? Karena Natal kita rayakan tiap tahun, mulai dari kita kecil sampai sekarang. Oke. Nah, bagaimana Bethlehem itu bukan hanya sekedar tempat, tapi kita sendiri bisa menjadi Bethlehem baru. Bagaimana Tuhan Yesus bisa lahir dan hadir dalam hidup kita. Oke. Jadi Bethlehem ya memang secara fisik di Yerusalem, tapi sekarang bagi kita yang belum pernah ke Bethlehem, saya saja belum pernah ke Bethlehem, ke Yerusalem. Tapi
Bethlehem itu sendiri yang dari kecil saya dengar sebagai seorang Katolik ketika merayakan Natal itu punya makna penting dalam hidup saya. Bukan hanya bagi bangsa Israel, bagi saya sebagai pengikut Kristus, Bethlehem itu punya arti yang sangat besar. Nah, bagi kita semua juga Bethlehem itu punya arti yang sangat besar. Bukan hanya kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Bethlehem itu juga bisa menjadi diri kita masing-masing. Jadi sekarang mari kita bawa Bethlehem yang di Yerusalem masuk ke dalam diri kita. Kita siapkan hati kita. Siap menjadi Bethlehem baru, ibu-ibu? Oke. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, supaya kita ini bisa menerima anggur yang baru, apa yang harus kita lakukan? Yang harus disiapkan adalah kantong anggur yang baru. Supaya anggur baru ini bisa tahan, bisa lama, diperlukan kantong anggur yang baru. Mengapa? Tuhan Yesus bilang, misalnya anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong anggur yang lama, apa yang akan terjadi? Koyak, robek, sayang anggurnya tumpah. Nah, saya mau cerita sedikit, ada pengalaman ini tentang kesiapan ya. Anggur dikit-dikit mirip. Saya kan ditabiskan 15 November yang lalu. Jadi sebentar lagi 1 bulan usia tabisan saya, masih muda sebagai imam. Jadi mohon doa ibu-ibu di sini. Karena doa ibu tuh luar biasa. Oh, saya mengalami sendiri. Saya ini boleh dibilang mamas boy. Mamas boy gitu. Waktu saya ditabiskan ya ada sungkeman kan itu, ada sungkeman, ya mohon doa dari orang tua. Nah dalam salah satu ritusnya itu saya sujud di depan orang tua mohon doa. Benar ya istilahnya sungkeman ya? Benar, juga bukan hanya buat pernikahan kan, mantenan juga buat, karena di ritus tabisan itu ada juga seperti itu. Jadi ya bapak, panggilan saya ke papa saya bapak, ibu saya mama. Tiba-tiba saya mulai mendengar suara ibu saya mulai gemetar, mulai nangis gitu. Terus saya langsung pegang tangan ibu saya. Nah, saya ikut nangis juga. Waktu saya sakit juga, itu yang nggak tahu. Awalnya itu saya dekat dengan papa saya. Sampai sekarang sih memang dekat. Tapi waktu saya sakit tipes. Waktu usia SMP, sakit tipes, itu bisa ditebak berapa tahun saya sakit tipes? 1 tahun? 2 tahun? Enggak, 3-4 tahun. Iya, lama banget. Lama banget, enggak tahu mungkin fisik saya enggak terlalu kuat. Ya. Nah, saya ingat ketika suhu tubuh saya mulai tinggi, 40-an gitu rasanya ya. 40-an gitu, tiba-tiba saya pingsan. Pingsan ya udah nggak sadarkan diri, kayak berhalusinasi gitu kan. Suhu tubuh yang tinggi itu bisa mengganggu kerja otak kan. Jadi saya teriak-teriak gitu, teriak-teriak. Tapi ketika saya lihat ibu saya menangis, doa-doa dari ibu saya, melihat kondisi saya yang seperti itu, saya mulai pelan-pelan tenang, pelan-pelan tenang. Nah itu, doa ibu tuh luar biasa. Jadi ibu-ibu, benar ini panggilannya di komunitas ini luar biasa. Oke. Sebagai seorang ibu, doanya itu bisa dilihat misalnya Santa Monica, bisa mempertobatkan anaknya Santo Agustinus, juga bisa mempertobatkan suaminya. Jadi ibu-ibu, doain imam itu luar biasa. Nah saya minta ya sekali lagi, doa-doa para ibu untuk imam-imam muda, supaya perjalanan panggilan, pelayanan tetap kuat. Nah, tanggal 18 itu saya misa perdana di kampung saya, di paroki saya. Ya sedikit agak jauh. Tamu-tamu dari Filipina itu rame. Oke, hampir 30-an itu. Oh, biasanya di Pontianak, Santo Yosef. Tapi misa perdananya karena perjalanan agak jauh di Kalimantan Barat, itu perjalanan mulai
tanggal 16 agak sorean, 17 sore baru sampai. Jadi lewat darat, kemudian lewat sungai. Nah buat romo-romo tamu dari Filipina itu 3 mode transportasi, dari laut, udara, pesawat, lewat darat, pakai bus, lewat air. Jadi lengkap mereka 3. Nah kalau saya pergi ke Filipina gitu juga, lewat air dulu, terus lewat darat, kemudian lewat udara, jadi lengkap, puas gitu rasanya. Nah, yang hadir memang hampir 30-an, romo-romo, berapa susreng dari Filipina ya. Tapi karena ada retret di Filipina, jadi kebanyakan harus kembali segera ke Filipina. Tapi ada 6 tamu dari Filipina, romo-romo, termasuk juga angkatan saya, satu frater, ikut misa perdana di kampung, di paroki saya. Oke. Nah, sampai sore tanggal 17 itu ada upacara penyambutan. Itu penyambutan secara tradisi. Nah, acara penyambutan itu lucunya, saya sih sudah biasa kan, itu ada penyambutannya itu salah satu elemennya atau ritualnya itu harus minum minuman alkohol lokal ya, buat acara daerah. Namanya tuak gitu. Karena saya dari Kalimantan jadi namanya minuman itunya tradisionalnya tuak. Jadi syaratnya itu harus habis. Jadi di gelasnya itu nggak gelas biasa, tanduk ini kerbau, jadi agak gede, emang kayaknya kerbau udah dewasa. Romo dari Filipina, itu Kalimantan itu manis. Nah, lucunya itu, yang manis itu efeknya yang nggak manis, mabuk gitu. Jadi hati-hati kalau tuak di Kalimantan itu manis, jangan teguk aja 2-3 gelas, tumbang 1 minggu mabuknya itu. Syaratnya itu hari berikutnya misalnya mabuk tuak itu 3 gelas, atau pokoknya misalnya mabuk tuak berikutnya nggak boleh mandi itu katanya. Karena mabuknya itu bisa pusing kepalanya tuh sampai 1 mingguan. Nah satu romo ini yang sepertinya senang tuaknya, jadi dia teguk gitu. Oke, semuanya kaget, tapi senang juga. Terutama saya, wah luar biasa, tepuk tangan semua. Terus mundur. Setelah 10 menit tiba-tiba mukanya merah. Terus saya tanya, gimana? Oke kah? Nggak tahu ya, kok jantung saya deg gitu. Jadi efek alkoholnya itu sangat-sangat kuat. Nah itu cerita lucu yang bersejarah, yang sangat bukan bersejarah, maksudnya yang sangat memorable, yang sangat terus bisa menjadi cerita buat romo-romo tamu yang dari Filipina. Pengalaman pertama kali, perjalanan ada jauh, terus mendapat penyambutan seperti itu, pengalaman yang sangat unik. Tapi apa yang mau saya sampaikan, ini romo memang ya di Filipina ya ada merek bir itu, kenal namanya Miguel. Itu memang dia hobis di bir sih. Badannya agak gede, agak tinggi. Tapi setelah meminum tuak ini dia cepat sekali reaksinya. Nah, mungkin toleransi tubuhnya untuk alkohol ini, tuak ini belum siap tubuhnya. Nah, kantong anggur yang baru harus disiapkan supaya anggur yang baru ini bisa masuk, disimpan. Nah mungkin seperti Romo ini kantong anggurnya masih lama, tubuhnya nggak siap. Oke, nah mengapa? Mengapa kita harus menjadi kantong anggur yang baru? Coba kita lihat, coba kita perhatikan, coba kita sadari. Kita harus menjadi kantong anggur yang baru, supaya anggur yang baru ini bisa benar-benar
kita siapkan diri kita bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Nah pertanyaan, siapa anggur yang baru ini? Siapa yang akan kita sambut? Yesus. Jadi tamu yang kita undang ini bukan ya tamu yang biasa-biasa, enggak. Lihat, ini yang saya suka di ruang ini. Masuk langsung, salibnya gede. Kalau mencari bukti cinta, enggak usah jauh-jauh. Lihat salib. Kalau cari bukti cinta mati, anak-anak muda kan sukanya kayak gitu kan, I love you gitu kan, cintaku cinta mati gitu. Tapi cinta mati yang sebenarnya ini, cinta yang karena begitu cintanya kepada kita rela mati, tapi bukan mati selesai di situ, mati di salib supaya kita bisa hidup. Cinta mati yang menghidupkan. Nah Tuhan itu mainnya suka di situ ya, paradoks gitu loh. Cinta mati yang menghidupkan. Tuhan harus menjadi manusia supaya kita diangkat menjadi sama seperti Allah. Allah menjadi manusia supaya kita diangkat menjadi setara dengan para kudus di surga. Jadi kita bukan sampah. Karena sampai Tuhan sendiri yang mau menjadi manusia, coba dipikir, Tuhan sang pencipta kita manusia. Itu kalau boleh dilihat gapnya itu, jaraknya itu jauh sekali. Tapi Allah untuk menjadi manusia, ini yang kita rayakan di misteri Natal. Allah yang menjadi manusia supaya kita diangkat bisa hidup bahagia bersama Allah. Nah, inilah cinta sejati. Bukti cinta mati itu ini, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa bahagia. Nah, kalau begitu, kalau kita sadar siapa yang kita sambut, anggur baru ini, jadi hati kita benar-benar harus disiapkan. Saya mau tanya ibu-ibu di sini gimana perjalanan Adventnya? Sudah minggu keberapa Adventnya? Sudah 3. Apakah hatinya sudah bertobat? Belum benar ya? Ya sama-sama kita berjuang. Intinya jangan berhenti. Itu aja. Sulit, ya sulit Romo. Saya sebagai seorang imam aja sulit. Semua kita punya pergulatan, punya kesulitan. Intinya pada saat kita jatuh, there is no other way but up. When you go down, there is no other way but up. Kalau kamu jatuh, nggak ada jalan lain kecuali bangkit. Jangan tetap enak jatuh di situ. Aduh, lumpur-lumpur yang kotor enggak. Mengapa? Karena Tuhan sudah jatuh, sudah turun mengangkat kita. Loh, kita kok enak-enaknya tinggal di bawah. Ayo bangkit, karena kita sudah dimampukan. Dan ketika kita beban berat hidup kita ini terus menekan kita, jangan putus asa. Ketika beban berat hidup kita ini terus menekan kita, hanya satu yang bisa kita lakukan, berlutut. Dan ketika Anda berlutut, yang harus Anda lakukan adalah berdoa. Dan berdoa kepada Allah yang rela untuk wafat di kayu salib, ini paham semua tentang segala masalah hidup kita. Okay. Allah yang di kayu salib ini paham semua tentang masalah kita. Jadi jangan pernah bertanya, Tuhan mengerti enggak ya masalahku ya? Pengkhianatan Tuhan alami, ditinggalkan Tuhan alami, dicambuk, ditombak secara fisik, secara mental, merasa ditinggalkan. Eloi, Eloi lama sabachthani. Perwakilan dari teriakan kita apabila kita jauh dari Allah, kita merasa ditinggalkan. Jadi ketika beban berat hidup kita menekan kita ke bawah,
Jangan pernah takut untuk berdoa di depan kayu salib. Karena Allah yang wafat di kayu salib memahami segala penderitaan kita. Amin. Nah, hari ini siapa yang sudah misa? Belum ya? Oke. Yang sudah misa, liturginya hari ini kita merayakan Santa Lucia. Nah, para martir, ini Santa Lucia adalah martir abad pertama juga dalam kehidupan gereja Katolik. Ini adalah mereka yang benar-benar menghidupi cinta Allah yang luar biasa. Ini Santa Lucia ini martir sama seperti kantong anggur yang sudah menerima anggur baru, kemudian robek. Robek bukan karena rusak, tapi memberikan hidupnya. Ini, ibu-ibu, darah para martir adalah benih dari iman. Darah para martir adalah benih dari iman. Tempat di mana pengikut Kristus dianiaya, dipersekusi, justru di situ iman berkembang. Contohnya Vietnam. Siapa yang sudah pernah ke Vietnam? Saya belum pernah. Itu iman Katoliknya luar biasa di situ. Nah, saya kan dari Ordo Pengkhotbah, Ordo Pewata, Dominikan. Oke. Di sana banyak sekali awam Dominikannya. Karena kami keluarga Dominikan itu ada romo-romonya, ada suster-susternya, frater-fraternya, brudernya, kemudian ada awam juga. Nah, di Vietnam ini banyak sekali awam Dominikan. Karena saking banyaknya bahkan disebut sebagai Dominican Republic. Itu kan ada nama negara Republik. Tapi di Vietnam juga banyak sekali martir. Banyak sekali martir. Jadi seperti Santa Lucia, kantong anggur yang robek karena bukan karena rusak, tapi robek karena mau berbagi. Anggur-anggur ini mau dibagikan, tetesan darah martir ini yang menjadi benih-benih iman. Artinya apa? Ibu-ibu, sulit ya menjadi ibu-ibu ya. Banyak sekali tantangannya, hidup pernikahannya, anak-anak mungkin, atau mungkin pekerjaan. Oke. Sulit. Menjadi seorang Katolik mudah? Sulit. Apakah Tuhan Yesus berkata kalau mau jadi pengikutku, kamu akan hidup enak-enak? Enggak kan? Apa Tuhan Yesus katakan? Kalau mau mengikuti aku, pikul salibmu. Oke? Pikul salibmu. Tapi barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya akan menang. Nah, itu yang kita pegang. Kenyataan hidup itu sulit. Tapi apabila kita berjalan mengikuti Yesus, bukan yang lain, karena apabila kita mengikuti yang lain, arahnya nggak tentu. Tapi apabila kita mengikuti Yesus, meskipun sulit, tapi tujuannya jelas. Bahasa Inggrisnya, the journey won't be easy, but you will have a safe arrival. Oke, artinya apa? Perjalanannya pasti sulit, tapi kamu akan tiba dengan selamat. Dalam salah satu khotbah saya pernah berkata, pengikut Kristus itu, kalau mau masuk surga, harus terluka. Harus terluka, benar-benar mencintai. Karena mencintai itu seperti itu kan. Kalau kamu misalnya Anda menerima berkat, apa yang Anda lakukan ketika menerima berkat? Misalnya ya, anak-anak, ibu-ibu di sini, misalnya juara. Apa sih reaksi anak-anak kalau juara? Dapat peringkat yang baik? Diceritain kan, mama, pulang ke rumah gitu kan. Aku dapat ini juara 1. Nah, kalau dapat berkat itu pasti dibagikan kan, diceritain kan. Kita pengennya orang-orang yang kita cintai itu tahu, misalnya saya ini senang sukses, saya
melamar pekerjaan itu kemudian berhasil diterima. Kayak adik saya, kemarin adik saya yang paling bungsu cerita ke saya, adik saya panggil saya abang, bang, luar biasa ya, saya juga kayak kebagian berkat ulang tahunnya abang. Saya lolos tahap kedua untuk menjadi lamaran penerimaan keguruan, jadi guru seperti itu. Nah, itu pengalaman adik saya mendapat berkat diceritain. Cinta juga seperti itu. Cinta itu kita nggak bisa kurung, nggak bisa kita tutup, karena hakikat cinta itu akan melimpah ruah. Nah, apabila Anda benar-benar mencintai, apa yang akan Anda akan berbagi. Orang-orang yang bisa berbagi itu artinya adalah orang-orang yang benar-benar mencintai tanpa syarat. Oleh itu mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bukan karena Tuhan memerlukan kita, enggak. Tapi memang Tuhan itu adalah cinta, karena Ia adalah cinta, Ia tumpah. Tumpahnya luapan cinta ini melahirkan hal-hal baru, kreatif artinya. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup pernikahan kan seperti itu kan? Cinta sejati antara suami dan istri melahirkan anak, melahirkan kehidupan baru. Cinta yang sejati itu seperti itu, tumpah, berlimpah, melahirkan sesuatu yang baru. Tetapi harus melewati pengorbanan. Untuk saya bisa mencintai dengan tulus, saya harus merobek hati saya. Mau berbagi. Makanya cinta yang sejati itu ini, pengorbanan. Sulit untuk mencintai. Jadi pemberian diri. Nah, ini yang mau kita rayakan sebenarnya pada perayaan Natal. Allah yang memberikan dirinya kepada kita. Oke, Bethlehem. Saya mau beri gambaran sedikit tentang Bethlehem. Apa sih Bethlehem itu? Oke. Di mana saya memahami nanti ketika kita merayakan Natal. Oke, ibu-ibu ya. Ini kan berapa hari lagi sebelum Natal? Hari ini tanggal 13. Berapa hari lagi? 12 hari lagi ya. 12 hari lagi. Pas dengan renungan kita. Oke. Bethlehem itu asal katanya adalah bait. Itu makanya kita punya kata bait, bait suci, bait. Itu artinya rumah. Lehem itu artinya adalah roti. Oke, Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Kalau dipikir-pikir kita hubungkan dengan Tuhan Yesus, pas kan? Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Ia adalah roti hidup. I am the living bread. Aku adalah roti kehidupan. Jadi Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus, ini sama dengan ada hubungan, ada makna yang sangat mendalam dengan siapa yang dilahirkan di Bethlehem. Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan. Nah, kata Bethlehem ini ya muncul di Perjanjian Lama sangat sedikit. Salah satu tempat juga di Perjanjian Lama, Bethlehem ini sebagai tempat di mana Raja Daud diurapi. Oke, Raja Daud diurapi. Nah, kita lihat hubungannya. Jadi Tuhan Yesus sebagai Kristusnya arti apa? Yang diurapi. Nah, Bethlehem tempat di mana Raja Daud diurapi, Tuhan Yesus disebut Kristus artinya yang diurapi. Tuhan Yesus adalah keturunan Daud, Raja semesta alam. Jadi kita bisa lihat ada hubungannya. Semakin kita bisa memaknai ya, Bethlehem itu sangat-sangat penting, sangat-sangat signifikan. Bethlehem ini kota kecil dekat Yerusalem. Dia di tepi barat Israel, selatan Nazaret. Siapa yang sudah pernah ke Tanah Suci itu pasti paham. Jadi Israel, Nazaret itu di utara, Bethlehem itu
kota kecil di selatannya Nazaret dekat Yerusalem. Oke. Nah, Bunda Maria ketika mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel sedang berada di mana? Di rumahnya pastinya ya. Tapi di kota apa? Coba ingat, di kota Nazaret. Terus Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Jadi bisa dipikir-pikir, Nazaret utara, Bethlehem di selatan. Nah, ini diingat ya, ibu-ibu, nanti kita merayakan Natal, perjuangan Bunda Maria ini luar biasa. Jadi Bunda Maria dan Santo Yosef bertunangan menetap di Nazaret. Setelah bertunangan dengan Yusuf, Kaisar Agustus mengadakan, tadi dibacakan di kitab suci, sensus. Nah, syaratnya adalah kepala keluarga Santo Yosef ini karena keturunan Daud, dia harus ke Bethlehem. Bethlehem sekali lagi juga disebut sebagai kota Daud. Jadi nenek moyangnya Yosef ini di Bethlehem. Nah, jadi harus jalan dari Nazaret ke Bethlehem. Tahu berapa lama perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem? Ada yang bilang 3 hari? Oke, ini situasinya. Utara ke selatan. Oke. Jaraknya 145 km. Oke. Yerusalem ini daerah tinggi. Makanya kita ingat ya cerita dari Yerusalem ke Jericho. Jericho ini kan daerah rendah kan? Terus ada seorang yang terluka di tangan para penyamun. Jadi kita lihat, oh Yerusalem ini tempat tinggi. Oke, Bait Allah ini biasanya di tempat-tempat yang tinggi, datarannya tinggi. Nah, 145 km. Tapi situasinya apa? Bunda Maria ini sedang hamil tua. Hamil tua. Kedua, bulannya bulan apa? Desember, sama seperti ini. Makanya kita merayakan perayaan Natal di bulan Desember. Nah, kalau di bulan Desember cuacanya gimana? Dingin. Oke, sekali lagi ya, Bunda Maria sedang hamil tua. Bulannya bulan Desember. Jaraknya sekitar 145 km. Pakai mobil, pakai pesawat. Pakai pesawat ya? Enggak. Tentunya enggak pakai alat transportasi yang kita punya saat ini. Pakainya pakai onta. Oke, mungkin ya kita nggak tahu, nggak disebutkan ya, atau kuda, tapi ya di daerah Yerusalem dan sebagainya ya, yang paling umum ya unta, atau beberapa yang lain pakai mungkin ada kuda atau keledai. Oke. Nah, Bunda Maria hamil tua, bulan Desember dingin, 145 km, jadi lebih dari 3 hari pasti. Kurang lebih 10 harian. Nah, belum dihitung ada bandit-bandit. Belum dihitung perjalanan yang sulit. Makanya lama. Bethlehem. Jadi hari-hari ini, tadi kan kita hitungkan 12 hari kan? Jadi hari-hari ini Bunda Maria sedang berjalan. Jadi ibu-ibu ya, sebelum mendekati perayaan Natal, bisa dibayangkan Bunda Maria, Santo Yosef, dan Yesus yang masih di dalam rahim, bertiga ini sedang dalam perjalanan. Dan perjalanannya nggak mudah, perjalanannya sulit. Nah, semoga hari-hari ini mendekati Natal, kita bersama-sama merefleksikan perjalanan keluarga kudus ini menuju Bethlehem. Kita tempatkan diri kita. Apakah dalam perjalanan iman kita mudah? Sulit. Kalau sulit, Anda nggak sendiri. Kabar baiknya di situ. Kalau sulit dalam perjalanan iman, dalam relasi, dalam hidup pernikahan, dalam pekerjaan, Anda nggak sendiri. Kabar baiknya di situ. Karena hari-hari ini
keluarga kudus sedang bertaruh nyawa. Jadi jangan pernah ketika masalah besar dalam hidup itu datang, kita tiba-tiba merasa kayak kok sendiri ditinggalkan. Ingat, kita juga berjalan bersama keluarga kudus. Jadi nggak pernah sendiri. Nah, dalam pergulatan iman kita, apabila kita berjalan dengan keluarga kudus, oke, ini makanya semakin dekat kita dengan Bethlehem, kabar baiknya makin terasa. Tadi dikatakan Bethlehem ini adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Oke, tapi nggak berhenti di situ. Apa yang terjadi ketika tiba di Bethlehem? Nggak ada tempat penginapan. Nggak ada tempat penginapan. Udah jalan jauh 10 hari. Dulunya ya enggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan tinggal WA. Misalnya ya. Bethlehem ya, misalnya pulang kampung gitu ya. Misal dari London pulang ke Surabaya gitu kan, mudik gitu. Siapin kamar dong gitu. Aku pengen mudik nih, pulang nih ke Surabaya, siapin kamar dong. Ya dulu kan nggak kayak gitu kan. Jadi buat pesan kamar ya langsung di situ. Tapi ingat sekali lagi, mengapa nggak ada tempat penginapan? Karena sedang ada sensus. Sedang ada sensus, makanya nggak ada tempat penginapan. Sedang ada sensus, semuanya pada mudik. Semuanya pada mudik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tadi temanya apa? Menjadi Bethlehem yang baru bagi Sang Penyelamat. Saya punya pertanyaan. Apakah Bapak, Ibu, ibu-ibu di sini secara khusus sebagai Bethlehem baru, ada ruang, ada kamar enggak buat Yesus? Ada tempat enggak di hati Bapak Ibu, ada ibu-ibu di sini, tempat penginapan buat Tuhan Yesus lahir? Jangan sampai karena kesibukan-kesibukan kita, terlebih atas dosa-dosa kita disibukkan. Kacau nih hatinya, pikirannya. Dosa itu seperti itu. Dosa itu membingungkan kita. Dosa itu membingungkan kita. Ingat, ketika Tuhan Yesus mengusirkan seorang yang kerasukan setan, yang tinggal di kuburan, dia menyebut namanya sebagai siapa? Legion. Legion artinya apa? Ditanya Tuhan Yesus, kamu siapa? Saya adalah Legion, karena kami banyak. Tapi perhatikan, saya adalah Legion. Saya itu satu, tapi kami banyak. Saya kok kami, satu kok banyak. Jadi yang jahat, dosa itu membingungkan. Yang benar ini apa? Saya satu atau kami banyak. Nah, keberdosaan itu buat hati kita ini penuh. Bukan dengan rahmat, tapi dengan pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Allah. Dosa itu membuat kita penuh, bukan dengan rahmat, tapi penuh dengan segala kejahatan-kejahatan. Jadi untuk menjadi Bethlehem yang baru artinya apa? Sikap tobat. Siapkan hati kita, supaya kita merelakan diri kita ini dikuasai oleh Tuhan. Bahasa Latin rumah itu domus. Makanya buat frater-frater itu ada istilah. Kalau misalnya ada pelanggaran ya, ada pelanggaran dilakukan gitu di seminari. Oke. Terus Romo rektornya nanya, ini frater ini mau lanjut jadi Romo apa enggak sih gitu kan. Nah, ada satu cara untuk mengobati gitu. Cara mengobati kenakalannya. Frater, kayaknya kamu nih bingung deh. Mau jadi Romo apa enggak? Oke. Kebijakannya adalah extra domus. Oke, kamu tinggal sebentar ya di luar seminari supaya kamu bisa lihat-lihat, mikir-mikir gitu. Mau tetap jadi Romo apa enggak? Nah, istilahnya domus. Makanya domus itu rumah. Oke. Tuhan bahasa Latinnya apa? Dominus.
Dominus. Ada yang mirip-mirip, domus, dominus. Pertanyaannya ibu-ibu sekalian, siapakah Tuhan dalam hidupmu? Atau apakah Tuhan dalam hidupmu? Karena barang siapa atau apa yang menjadi Tuhan dalam hidupmu adalah Dia yang mengontrol hidupmu. Apakah masalah? Apakah kemewahan? Apakah kuasa? Apakah dosa, kesalahan? Apakah kerendahan diri? Apabila hal-hal ini yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, dominus dalam hidup kita, ya ujungnya jelas, kejatuhan. Tetapi apabila yang menjadi dominus kita, di domus kita, di rumah kita adalah Allah sendiri, kita menjadi Bethlehem baru. Kita membuka hati kita. Tuhan Yesus, silakan masuk. Ada penginapan. Tuhan Yesus, silakan masuk. Tuhan Yesus boleh lahir di hatiku. Tuhan Yesus silakan masuk ke rumahku. Rumahku ini menjadi Bethlehem baru. Ada penginapan. Tuhan Yesus boleh lahir di hidupku. Bisa menjadi Bethlehem baru? Amin? Amin. Oke. Boleh tarik nafas? Oke, buang nafas. Tarik nafas, tahan, 5 menit boleh tahan nafas? Oke, saya ini nggak cek jam, tinggal berapa menit? Saya mulai jam berapa? Terus ya? Oke, jadi sudah setengah jaman ya, saya nggak cek. Baik. Jadi jangan sampai kesibukan kita ini membuat kita lupa bahwa hati kita, diri kita adalah bait suci Allah. Kita juga rumah Allah. Dan jangan sampai hati kita ini penuh dengan segala keberdosaan kita, lupa bahwa Tuhan ini mengetuk pintu hati kita. Mau bilang, saya mau lahir di hatimu, boleh enggak? Oke. Ibu-ibu ini pasti paham nih tentang kelahiran. Paham tentang kelahiran. Dan untuk melahirkan itu luar biasa sulitnya. Oke. Sama seperti yang menjadi Bethlehem baru ini enggak mudah. Pasti banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi sekali lagi untuk melahirkan Tuhan Yesus dalam hati kita, kesulitan ini akan menjadi kesulitan yang bermakna. Ibu-ibu di sini kan misalnya melahirkan anak-anaknya itu ya sakitnya dilupakan ketika sudah melihat bayinya dipegang. Itu. Nah itu, makanya kita bisa memaknai Natal dengan sungguh-sungguh karena kita juga memaknai kesulitan yang dialami oleh keluarga kudus ini. Harta yang berharga itu seperti itu, kita bisa memaknai misalnya ya mungkin bisa diingat kembali ibu-ibu. Siapa sih yang PDKT duluan, bapak atau ibu waktu mulai awal-awal pacaran? Bapak ya. Gimana zaman-zaman dulu gitu. Pacarannya gimana zaman-zaman dulu? Harus minta izin kan? Sekarang kan tinggal WA, teman di Facebook, pakai ada aplikasi lagi sekarang itu. Enggak lihat secara langsung. Biasanya mungkin profile picture-nya diganti dengan ternyata orang lain. Tapi zaman-zaman dulu ya PDKT-nya sulit. Orang tua saya aja PDKT-nya sulit. Bapak saya harus kirim-kirim surat gitu. Kejar kemana gitu, cari mama saya. Dan itu bukan semingguan, tahunan. Mama saya tuh sempat pakai kerudung. Artinya apa? Sempat jadi muslim. Ya karena kerja bareng satu keluarga muslim di perusahaan listrik negara PLN. Jadi ya mungkin ya hari-harinya di rumah tersebut ya akhirnya menjadi muslim sebentar. Tapi tetap dikejar sama bapak saya. Kejar. Kamu jadi Katolik ya? Cintaku padamu cinta mati gitu.
Jadi sulit dan lama perlu proses. Namun justru itu PDKT yang seperti itu, yang sulit, cinta yang diperjuangkan, itu yang melihat akhirnya bahwa kamu ini layak dipertahankan. Mengapa? Karena nilaimu ini tinggi. Saya harus misalnya kirim surat, keluar biaya untuk bisa ke kotamu, mengunjungi kamu, saya harus ketemu orang tuamu, saya harus berjuang, cintaku padamu ini tulus. Nah, artinya apa? Bahwa cintaku padamu, kamu ini seorang yang berharga, kamu layak dipertahankan, jadi terus dipegang. Jadi kesetiaannya di situ, karena awal-awalnya itu sulit. Sama seperti emas kan, emas itu berharga mengapa? Karena harus melewati bara api, terbakar. Jadi sesuatu itu punya harga karena kita sadar untuk mendapatkannya sulit. Nah, dalam keimanan kita juga seperti itu. Untuk menjadi seorang Katolik itu nggak mudah. Tapi kalau kita sadar bahwa yang kita kejar adalah kehidupan abadi di surga bersama Tuhan Yesus, rasa sulitnya itu nggak terasa. Bunda Teresa dari Kalkuta pernah berkata, mungkin banyak orang ini melakukan yang punya kedudukan, punya kekuasaan, itu mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal besar. Oke, hal-hal besar. Mereka yang influential, berpengaruh di masyarakat. Tapi Bunda Teresa mengatakan ini kepada kita, yang mungkin melihat ya situasi kita, mungkin secara manusiawi hanya bisa melakukan hal-hal kecil, mungkin ya aktif di gereja sebagai lektor, ikut gini kan, persekutuan doa, Bunda Kudus, hal-hal seperti itu. Mungkin di mata kita ini hal-hal kecil, nggak begitu berpengaruh untuk masyarakat dan gereja. Tapi Bunda Teresa dari Kalkuta berkata seperti ini, apabila kamu melakukan hal-hal yang kecil ini dengan cinta yang besar, itu punya makna yang luar biasa. Sejauh kamu melakukan hal-hal yang kecil ini dengan cinta yang besar, itu harganya luar biasa. Jadi yang utama dan terutama itu bukan ukuran seberapa besar kita lakukan, tapi cinta yang kita miliki, cinta yang kita berikan. Itu. Ya mungkin di sini ya ibu-ibu bertanya, loh kok bapak-bapak ini nggak romantis ya, nggak ngasih bunga, nggak bilang I love you gitu. Di mana cintanya gitu kan? Tapi mungkin bapak-bapak ini agak malu-malu gitu kan, rasanya nggak biasa bilang I love you. Tapi setiap hari, Ma gimana, capek ya, dipijetin. Ma capek ya, istirahat dulu. Gitu ya suami-suaminya ya. Kayaknya ibu-ibunya nggak setuju ini. Atau bapak-bapak di sini, kok istriku kayaknya nggak romantis lagi ya, gitu kan? Nggak pernah bilang I love you. Dulunya pas ciuman manis, sekarang udah 45 tahun kecut rasanya. Nggak nyentrum gitu. Ya itu. Tapi ibu-ibu ini terus perhatian, Pak, capek ya Pak, kerja seduhin kopi, dipijetin kakinya gitu. Mau makan apa Pak gitu kan, masih begitu kan? Itu hal-hal kecil tapi dengan cinta yang luar biasa. Nah itu ibu-ibu di sini harus diajari anak-anak muda, ya bagaimana cara mencintai. Karena anak-anak muda sekarang perlu pendampingan bagaimana mencintai seperti ibu-ibu, seperti bapak-bapak. Nggak harus diucapkan tapi diungkapkan, tapi berasal dari hati yang paling dalam, cinta yang tulus, yang luar biasa. Oke? Mari kita bangkit berdiri. Oke. Supaya nggak tiba-tiba pung tumbang gitu. Kita mau merayakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang kita terima dan bukan kita kurung, kita sembunyikan, tapi sekali lagi apabila
Seseorang yang sudah tersentuh oleh cinta yang luar biasa, mengalami sentuhan kasih Allah, nggak lain cinta ini mau diberikan. Jadi kita mau merayakan cinta ini, kita mau bersyukur. Karena Allah ini adalah Allah yang terindah. Anugerahnya yang kita terima, yang Ia berikan adalah anugerah yang terindah. Dia memberikan dirinya sendiri untuk kita. Karena kasih-Nya Allah itu manis dan indah. Mari kita bernyanyi bersama. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak berteru. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad, Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. untuk selama-lamanya. Oke, mari kita beri tepuk tangan kepada Allah yang Maha Tinggi. Silakan duduk. Gimana, ibu-ibu masih segar? Oke, puji Tuhan. Baik, terima kasih banyak Romo Rambang. Semoga kita semua boleh menjadi Bethlehem yang baru di dalam keluarga kita dan bagi masyarakat ya Romo ya. Ya. Kita bisa melakukan dengan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar seperti yang Romo tadi katakan. Puji Tuhan. Kita ini istimewa ya hari ini karena tanggal 10 Desember Romo baru datang ke Surabaya. Kemudian tanggal 11 Desember Romo merayakan perayaan Misa Ekaristi Kudus yang pertama kali di Redemptor Mundi. Kemudian tanggal 12 kemarin Romo berulang tahun yang 32. ya, Serasa 23. 32. Masih muda sekali. Dan hari ini adalah pelayanan kategori Romo yang perdana di Pindoman. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Terima kasih, terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Untuk make a wish with saya untuk ibu-ibu semuanya, juga bapak-bapak, untuk komunitas ini, Bunda Kudus dan Bindoman juga, semoga terus diberkati Tuhan dan bisa menjadi Bethlehem baru. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Sebentar saya mau membacakan pengumuman ya Romo ya, sebelum berkat penutup Romo. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom, baik yang ada di Catholic Center. Siang ini kita adalah Bindoman yang terakhir di tahun 2022. Dan yang istimewa, besok kita akan menyaksikan penampilan dari artis Ervina bersama dengan band Romo-Romo yang ada di Aula HKY. Silahkan Bapak Ibu sekalian menyaksikan acara tersebut di Aula lantai 2 HKY pada pukul 6 sore. Ya, ini istimewa sekali ya. Kita benar-benar bersuka cita bersama artis Ervina. Kemudian setelah itu kita akan libur dan Bindoman dilanjutkan pembukaan Bindoman juga akan diselenggarakan di aula, tapi aula yang lantai 1 di Aula HKY lantai 1, Aula Maria, bersama dengan Romo Tommy, yaitu Romo Paroki HKY, Romo Tommy, dengan tema bersama Bunda Maria menghidupi kehadiran Yesus dalam keluarga, sesuai dengan tema paroki, tema Keuskupan Surabaya. Dan kemudian di Verbum juga libur sampai tanggal 12 Januari yang akan dibuka oleh Pater Worbiwowor dengan tema meneruskan wahyu ilahi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama dengan tim KOR Bunda Kudus boleh melayani setiap Jumat pertama di HKY, dan kita akan latihan setiap hari Senin dan Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Tayangan ulang rekaman Bindoman akan ada di YouTube Bunda Kudus, dan juga ada di beberapa informasi yang lainnya ada di media sosial yang dengan nama yang sama, yaitu Bunda Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, bila tergerak untuk membantu pelayanan kami di Bindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA 46456756774 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Dan yang terakhir, mungkin selama menjelang Natal ini Bapak Ibu ingin memberikan souvenir, hadiah kepada teman-teman, bisa membantu pelayanan Pater Worbiwowor dengan memesannya ke Ibu Rosalina Agnes yang ada di layar juga. Sekian, terima kasih, selamat berlibur, selamat hari Natal, dan selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita akan tutup acara ini bersama dengan pujian Sis Vivin dan Sis Dewi dan Paulus. Setelah itu kita mohon berkat dari Romo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh merasakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari saat ini kita mau memuji Tuhan karena Dia telah memberkati kita. Romo boleh ikut bergabung. Aku diberkati Romo, mari Romo. Kasih setiamu yang telah bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
saat ini kita tutup persekutuan doa pada pagi hari ini. Segala hormat, puji, dan syukur kami aturkan kepadamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengutus putra-Mu terkasih, Romo Rambang, untuk mewartakan firman. Biarlah kami boleh menjadi Bethlehem yang baru, yang mewartakan kasih dan sukacita kepada sesama kami, yang berbagi kasih dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati Romo kami, Romo Rambang, dengan segala pelayanannya. Meskipun beliau baru ditahbiskan, kiranya Kau selalu memperteguh beliau di dalam pelayanannya sebagai seorang imam. Kiranya Kau senantiasa memberkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Dan bila sebentar lagi kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing, kami mohon selalu penyertaan-Mu di dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, semua anggota saudara-saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih kasih. Yesus memberkati sampai bertemu tahun depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bukan tarina.